Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Saudara, hari ini saya akan berbagi tips atau sharing kepada Anda bagaimana mengatasi rasa takut atau khawatir. Ya, saudara, banyak sekali orang yang hidupnya merasa was-was. Dia khawatir dengan masa yang akan datang. Dia khawatir kalau seandainya terjadi hal-hal yang buruk. Ya, dan rasa khawatir ini dan ketakutan-ketakutan ini sangat banyak mengganggu dan sangat menghalangi kita untuk hidup jauh lebih maju dan mengejar masa depan. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa takut ini atau rasa khawatir yang terlalu berlebihan? Ya, yang pertama adalah kita harus tahu dulu akar masalahnya itu apa. Kita harus tahu dan mencari tahu permasalahan yang kita takutkan itu apa. Sehingga apa? Sehingga kita mengerti dan kita bisa mencari jalan keluar atau solusinya. Ya, intinya adalah kita harus tahu dan mencari tahu akar permasalahannya sehingga kita tidak khawatir dan tidak takut. Ya, perasaan takut itu sebetulnya rasa was-was yang itu belum tentu terjadi. Ya, ngapain kita harus berpikir sesuatu yang belum pasti terjadi? Lebih baik pikirkan sekarang dan lakukan sekarang untuk mencari, untuk melihat masa depan yang jauh lebih baik. Jadi nggak perlu khawatir atau was-was untuk masa yang belum tentu kita juga masuk ke sana. Ya, itu yang pertama. Mencari tahu akar masalahnya. Yang kedua adalah kita harus mencari solusi yang tepat. Artinya begini. Kalau kita takut berbicara di depan umum, maka solusinya adalah kita latihan berbicara di depan umum. Kalau kita takut berjalan sendirian, kita harus mencoba untuk berjalan sendirian. Artinya tidak akan terjadi apa-apa. Ya, Anda harus mencari solusinya. Ya, kalau kita tidak bisa naik sepeda, misalnya ya, kalau kita tidak bisa naik sepeda, ya sudah, ya kita tinggal belajar naik sepeda. Ya memang pada saat belajar pasti akan ada jatuh bangun dan lain sebagainya. Itu hal yang biasa. Makanya kita harus cari solusi. Apakah belajar? Apakah kita menyuruh orang? Apakah kita naik kendaraan umum dan lain sebagainya? Itu solusinya. Ya, yang ketiga adalah kita harus mengubah cara berpikir. Ya, terkadang begini, orang takut mengenai masa depan. Waduh, nanti masa depan saya bagaimana? Nanti kalau saya berkeluarga bagaimana? Nanti kalau nanti dan seandainya. Ya, yang terjadi adalah nanti dan seandainya. Kita harus merubah cara berpikir kita bahwa kita tidak usah memikirkan nanti. Kita lakukan saja sekarang, kita belajar yang lebih baik, yang lebih banyak supaya apa? Supaya masa depan kita jauh lebih baik. Gitu. Kita harus merubah cara berpikir kita. Ya, yang keempat, kita harus positif. Kita harus fokus pada hal-hal yang positif. Ya, contohnya begini. Saat ini banyak orang ketakutan dengan adanya AI, ya, AI yang akan menggantikan tenaga kerja manusia. Kita tidak perlu takut, justru kita harus mempelajari AI itu supaya kita bisa ikut berkembang pada saat di zaman di era digitalisasi. Artinya tidak perlu ada sesuatu yang ditakutkan. Kita harus berpikir positif tentang segala hal. Ya, jangan pernah berpikir negatif. Kita harus bisa berpikir positif dengan setiap kejadian. Karena ingat, setiap kejadian pasti ada hal positifnya. Pasti. Ya, tergantung kita. Apakah kita bisa melihat, apakah kita bisa fokus kepada hal-hal yang positif itu atau tidak. Ya. Dan yang kelima adalah kita harus menghadapi. Kita harus menghadapi segala rintangan, tantangan yang ada di depan kita.
jangan menghindar. Ya. Contoh, pada saat kita sekolah, ya, setiap kenaikan kelas pasti akan ada ujian. Ya. Kita pasti dan harus melewati ujian itu dan mengalami ujian itu. Maka ujian itu bisa kita lewatin dan kita bisa naik kelas. Tapi coba bayangkan kalau seandainya kita tidak mengikuti ujian, maka kita tidak akan pernah bisa naik kelas. Yang keenam, kita harus bisa mengelola stres. Ya, sebetulnya stres itu adalah tekanan-tekanan yang ada pada hidup kita. Tetapi sebetulnya itu adalah perasaan kita saja. Ya, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Ya, yang terjadi adalah mereka menghindari masalah. Orang-orang yang stres, orang-orang yang tertekan jiwanya karena mereka tidak bisa mengelola stres itu. Ya, kita harus bisa mengelola stres dengan cara tenang, pikirkan, cari solusi, dan hadapi dengan tenang. Karena semua permasalahan pasti akan ada solusinya. Semua kendala pasti ada jalan keluarnya. Jangan khawatir. Ya, kelola stres kita, hadapi masalah itu. Dan yang ketujuh, kita harus fokus kepada kelebihan diri kita sendiri. Ya, jangan fokus pada kelemahan. Setiap manusia pasti ada kelemahan dan pasti ada kekuatan. Ya, kelemahan itu harus kita perbaiki. Tetapi kelebihan itu harus kita asah semaksimal mungkin supaya kita bisa menjadi expert dan ahli di bidangnya. Nah, kalau kita sudah expert, kalau kita bisa ahli, maka kita akan kita akan merasakan hasilnya pada saat kita expert nanti. Buktikan saja. Ya, jadi kita harus fokus kepada kelebihan yang kita miliki sehingga kita tidak perlu khawatir dan memiliki rasa was-was di kemudian hari atau was-was di masa yang akan datang. Ya, yang kedelapan adalah kita harus mengabaikan apa yang dikatakan orang. Ini banyak yang sering terjadi. Banyak orang gagal karena mereka selalu mengikuti apa kata orang. Ya, saudara, saya kasih tahu kepada Anda, orang lain tidak akan pernah berkata positif terhadap diri kita. Orang lain tidak akan pernah mengatakan Anda hebat. Orang lain tidak pernah mengapresiasi diri kita. Orang lain selalu mengatakan kita jelek, selalu mengatakan kita tidak bisa. Maka abaikan perkataan orang lain. Fokus kepada tujuan kita dan kita harus fokus untuk meraih masa depan untuk bisa sukses di kemudian hari. Jadi jangan pernah takut. Kita takut, kita khawatir karena kita memperhitungkan atau menerima masukan-masukan orang lain, menerima perkataan orang lain. Wah, kamu nggak mungkin bisa sukses. Kamu bukan orang kaya. Kamu bukan tidak punya jaringan. Kamu bukan keluarga yang sukses. Jadi tidak mungkin kamu sukses. Itu yang sering dikatakan orang lain terhadap diri kita. Percayalah kepada saya, ya. Orang lain itu hanya kendala saja. Tidak usah dihiraukan. Fokus kepada tujuan. Anda harus sukses di masa yang akan datang dan Anda harus bisa membungkam mulut mereka dengan keberhasilan yang akan Anda raih. Ya, abaikan perkataan orang lain. Saudara, itu cara mengatasi supaya kita tidak was-was, supaya kita tidak khawatir. Ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa sukses di kemudian hari. Ya, terima kasih. Sukses bersama Dosen Senior Indonesia.